Selamat pagi Bu Eni, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan Open Source JNU Health. Kelompok kami terdiri dari Wihdafara Zainubia, Setia Romadona, Yohana Audi, Sabrina Hayatunufus, Anifatul, Kofifah. Next, sejarah perkembangan JNU Health. JNU Health adalah sistem informasi rumah sakit dan kesehatan gratis atau gratis dengan fokus kuat pada kesehatan masyarakat dan pengobatan sosial. Fungsinya mencakup pengelolaan catatan kesehatan elektronik dan sistem pengelolaan informasi laboratorium. JNU Health telah diadopsi oleh United Nations University. Pada tahun 2011, ini menjadi paket resmi JNU. Itu dianugerahi proyek manfaat sosial terbaik dari Free Software Foundation di Libre Planet 2012. Di University of Massachusetts, Boston, JNU Health dimulai pada tahun 2008 oleh Louis Falcon sebagai proyek untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di daerah pedesaan. Nama awalnya adalah Medis. Sejak itu telah berkembang menjadi sistem informasi rumah sakit dengan tim kontributor internasional multidisiplin. Pada Agustus 2011, Richard Stallman menyatakan JNU Health sebagai paket JNU resmi. Setelah ini pengembangan dipindahkan dari Source4 ke JNU Savannah. Teknologi JNU Health. JNU Health ini dirancang untuk menjadi multi-platform, mendukung distribusi GNU atau Linux dan FreeBSD di sisi server. Ia menggunakan PostgreSQL sebagai mesin database-nya. Itu ditulis dengan Python dan menggunakan kerangka Triton sebagai salah satu komponennya. Selanjutnya, karakteristik JNU Health. JNU Health menggunakan informasi tentang genetika dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI dan GeneCard untuk menghubungkan gangguan gen untuk penyakit. Informasi ini penting untuk mengevaluasi resiko dari pasien untuk penyakit tertentu dan kemungkinan menularkan pada generasi berikutnya. Sekilas tentang JNU Health. Fokus pada kesehatan masyarakat dan pengobatan keluarga. Kedua, kepentingan utama pada sosial ekonomi atau kondisi perumahan, penyalahgunaan zat, pendidikan. Tiga, prosedur standar medis dan penyakit atau ICD-10 atau ICD-10 PCS. Empat, menulis resep. Lima, genetik pasien dan resiko keturunan atau menciptakan, mengevaluasi, atau konsultasi dan sejarah. 6. Manajemen dokter. Ketujuh, manajemen lab. Kedelapan, informasi obat. Kesembilan, JNU Health memungkinkan Anda untuk melampirkan dokumen seperti X-ray, hasil biopsi, dan lain-lain ke tabel pasien. Kesembilan, dirancang dengan standar industri. Selanjutnya, software gratis lisensi GPL V3 Plus, JNU GPL versi 3 atau ke atas. Selanjutnya, tantangan implementasi JNU Health. 1. Supply and demand. Yaitu, Indonesia masih mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyedia layanan kesehatan, terutama di kota kecil dan daerah rural. Bahkan jika kita bandingkan antara jumlah tempat tidur di seluruh rumah sakit dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Indonesia berada di urutan negara dengan rasio rendah, yaitu 0,8 per 1000 dibanding negara ASEAN lainnya. 2. Fragmented landscape. Dari lebih dari 2.450 rumah sakit di seluruh Indonesia, sebagian besar dikelola secara independen dan belum mempunyai standarisasi dan akreditasi internasional.
Grup pengelola rumah sakit swasta terbesar saat ini adalah Grup Siloam yang diproyeksikan akan mempunyai 40 rumah sakit di akhir tahun 2018. Beberapa grup rumah sakit swasta lainnya seperti Mitra Keluarga juga sedang melakukan ekspansi besar, namun secara keseluruhan tidak mencapai 5% dari total jumlah rumah sakit di Indonesia. Ketiga, legacy IT infrastruktur. Saat ini makin banyak rumah sakit di Indonesia sudah melakukan implementasi sistem IT Hospital Information System, termasuk sentralisasi database rekam medis. Namun karena kurangnya standarisasi dokumentasi dan proses bisnis, implementasi sistem IT ini bekerja sendiri-sendiri dan kurang terintegrasi dengan sistem lain. Banyak rumah sakit terlanjur bergantung pada teknologi yang ketinggalan zaman sehingga sulit diperbarui untuk memenuhi ekspektasi pasien dalam mengakses informasi secara cepat, terutama secara mobile. 4. People dan culture. Seperti di industri lain, tantangan terbesar dari transformasi digital adalah kultur organisasi dan birokrasi yang menghambat dilakukannya perubahan. Salah satu kesulitan terbesar adalah proses edukasi dan implementasi. Proses ini membutuhkan komitmen dari tingkat teratas sampai dengan staf. 5. Government regulation. Industri kesehatan adalah sangat bergantung terhadap regulasi pemerintah. Namun pemerintah butuh mengejar ketertinggalan dalam membuat produk hukum yang memayungi inovasi di bidang teknologi kesehatan dan memberikan kepastian pada pelaku untuk melindungi penggunaannya. Berikutnya yaitu standar yang digunakan GNU Health. GNU Health adalah software sistem informasi kesehatan. Informasi kesehatan yang dihasilkan dan dikumpulkan di GNU Health adalah standar. GNU Health menggunakan ICD-10 untuk diagnosa penyakit dan patologi. Misalnya, dengan mengetikkan gejala dan kondisi, dokter akan dapat memilih dari 14.000 penyakit yang telah diklasifikasikan. Hal ini sangat penting untuk penelitian epidemiologi dan penelitian statistik lainnya. Next. Berikutnya, keamanan GNU Health. Dukungan untuk pemeriksaan intisari dokumen atau catatan integritas dengan fungsi Health, yaitu tanda tangan digital dan plugin GNU Privacy Guard. Kontrol akses GNU Health. Seperti banyak sistem TI lainnya, akses ke data dan fungsi GNU Health dikontrol melalui grup, juga dikenal sebagai peran. Grup adalah sekumpulan hak akses, dan penetapan penggunaan juga dikenal sebagai akun atau login ke grup. Penggunaan ini mendapatkan hak grup ini. Grup. Untuk membuat, mengedit, atau menghapus grup, silakan buka bagian administrasi, penggunaan, grup, buka grup baru, atau klik 2 kali grup yang ada untuk membuka formulir grup. Semua data dalam formulir ini dibagi menjadi 2 tab, yaitu yang pertama, tab anggota. Tab anggota daftar semua pengguna yang telah diterapkan ke grup ini. Anda dapat menambahkan pengguna ke grup di sini, atau Anda dapat mengeklik 2 kali pada pengguna untuk melihat detail pengguna ini. Apa ini? Ini adalah praktik yang aman untuk menetapkan semua hak akses grup terlebih dahulu dan menambahkan pengguna ke grup nanti. Kontrol akses GNU Health yang kedua yaitu tab izin akses. The Access Permission tab mendefinisikan hak akses dari grup. Ada 4 jenis hak yang dapat diberikan kepada suatu kelompok. Akses ke model tertentu. Ini memungkinkan untuk memberikan hak untuk membaca, menulis, membuat, dan atau menghapus record dari jenis record tertentu, atau model seperti yang disebut dalam GNU Health. Akses ke bidang tertentu. Ini memungkinkan untuk memberikan hak untuk membaca, menulis, membuat, dan atau menghapus data di bidang tertentu.
meskipun akses lapangan tidak biasa digunakan sebagai akses model. Opsi ini memungkinkan Anda menyesuaikan izin akses pada akses Anda dan melindungi data sensitif. Akses ke item menu tertentu. Ini memungkinkan untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian di navigasi utama. Merupakan praktik yang baik untuk menyembunyikan bagian di mana grup tidak boleh atau tidak dapat mengedit data untuk menyederhanakan antarmuka pengguna. Akses ke aturan tertentu. Kontrol akses GNU Health pengguna. Untuk membuat, mengedit, atau menghapus pengguna, silakan buka bagian administrasi, lalu pengguna. Buat pengguna baru atau klik 2 kali pengguna yang sudah ada untuk membuka formulir pengguna. Setiap pengguna membutuhkan nama yang merupakan nama deskriptif, bukan nama pengguna untuk masuk ke sistem, dan status yang aktif atau tidak aktif dan menentukan apakah pengguna dapat masuk ke sistem sama sekali. Yang pertama, tab pengguna. Setiap pengguna membutuhkan nama yang merupakan nama deskriptif, bukan nama pengguna untuk masuk ke sistem, dan status yang aktif atau tidak aktif dan menentukan apakah pengguna dapat masuk ke sistem sama sekali. Semua data lain dalam formulir ini dibagi menjadi 4 tab. Penggunaan tab berisi informasi yang sangat dasar tentang pengguna. 1. Login. Ini adalah nama pengguna untuk masuk ke sistem dan tidak boleh kosong. Ini harus unik, artinya Anda tidak dapat memiliki pengguna dengan login identik. Yang kedua, kata sandi. Ini adalah kata sandi untuk masuk ke sistem. Saat memasukkan kata sandi, Anda dapat mencentang kotak di sisi kanan bidang kata sandi untuk melihat apa yang Anda masukkan. Yang ketiga, email. Jika Anda memasukkan alamat email pengguna di sini, mengklik icon bola dunia di sisi kanan bidang email akan membuka email baru di cloud email Anda. 2. Tab tindakan. Kontrol akses GNU Health. 3. Tab izin akses. Di tab izin akses, pengguna dapat ditetapkan ke satu atau beberapa grup. Perlu diketahui bahwa tidak menetapkan grup di sini akan mengarahkan ke pengguna yang dapat masuk ke sistem tetapi tidak melakukan apapun di dalam sistem. Dan yang keempat, tab referensi. Di tab referensi, Anda dapat mengatur bahasa pilihan pengguna. Next. Berikut adalah contoh implementasi GNU Health. Yang pertama adalah untuk login. Dan yang kedua berisikan untuk mengisi data pasien, di antara lain nama, umur, dan golongan darah. Next. Dan contoh yang ketiga yaitu data pasien yang sudah tersimpan, di antara lain jenis kelamin, umur, golongan darah, dan kode penyakit dari pasien. Next. Sekian teman-teman. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.